Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa bulan belakangan ini, semenjak masa pandemi, kajian-kajian nampak begitu semarak melalui online, ya, kajian online. Baik yang menggunakan Zoom meeting atau Google Meet atau yang semisalnya. Bahkan sebagian ada yang merasa kajian online ini sudah cukup menjadi pengganti kajian offline. Dan mereka merasa puas dengan itu. Padahal sejatinya kajian online itu dianggap sebagai alternatif di masa-masa spesifik seperti sekarang. Bukan dijadikan sebagai metode utama dalam pembelajaran. Sebab yang namanya belajar bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga transfer nilai, transfer keteladanan. Dan hal itu lebih baik terjadi di dalam sebuah majelis yang berkumpul di antara pengajar dan para siswanya, termasuk juga dalam majelis-majelis taklim keislaman. Paling tidak ada beberapa etika, beberapa adab yang mesti diketahui bersama, baik oleh pemberi materi sebagai narasumber, ustadznya, atau mubalik, atau apalah istilahnya, juga para siswa atau mutarabbi, atau juga para murid yang ikut hadir di dalam majelis tersebut. Yang pertama, hendaknya sebagaimana kajian secara umum, kita menghadirkan hati ikhlas lillahi ta'ala. Karena ikhlas ini bukan sekedar syarat diterimanya amal, seperti yang telah sama-sama kita ketahui, tapi ikhlas di sini menjadi conditioning bagi hati orang untuk menerima pelajaran. Dia bukan menuntut ilmu dalam rangka mencari bahan perdebatan, bukan menuntut ilmu dalam rangka untuk bergaya-gaya di depan para ulama atau mencari perhatian manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man talabal ilma litubahiya bihil ulama wa litumariya bihis sufaha wa lisrifu bihi wujuhan nas ilaih faman fa'ala dzalik fahuwa finnar. Siapa yang menuntut ilmu kalau tujuannya untuk berbangga-bangga, bergaya-gaya di depan para ulama, atau dia untuk mendebat orang-orang bodoh, atau dalam rangka mencari perhatian manusia, siapa yang melakukan itu, maka dia di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian, yang juga tidak kalah pentingnya dalam kajian online itu adalah, yaitu mempersiapkan hal-hal yang sifatnya teknis. Seperti misalnya kondisi laptopnya bagi yang pakai laptop, kemudian kondisi HP-nya, baterainya misalnya bagi yang menggunakan HP. Dan juga tentu tidak lupa bagaimana jaringan dan ketersediaan kuota. Ya, apalagi bagi si pengisinya, di mana barangkali ada puluhan, ratusan, mungkin lebih ya, hingga ada yang sampai kuota 1000 orang. Ya, jangan sampai mereka ya sudah siap menanti pelajaran, wejangan dari kita sebagai muwajjih, sebagai pemberi materi atau narasumber, tapi kita dalam keadaan tidak siap. Ya, sebagian ulama seperti misalnya Syekh Aid Al-Qarni, dia mengatakan bahwasanya ketidaksiapan narasumber di hadapan para pendengar itu sama juga pengkhianatan di hadapan mereka. Karena mereka sedang menanti pelajaran dari kita, tapi kitanya tidak siap. Kalau zaman sekarang, kalau konteksnya adalah taklim dengan kajian online, persiapan bukan hanya persiapan materi, tapi juga persiapan yaitu teknis. Demikian juga bagi para pendengar, sama. Persiapan teknis perlu diperhatikan supaya kita tidak terganggu oleh hal-hal sepele yang cukup misalnya bisa membuyarkan konsentrasi. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu
sebagaimana taklim dalam keadaan offline, maka siapkanlah secara fisik kita, rapi pakaiannya. Jangan mentang-mentang itu kajian online, yang layar kamera kita bisa kita tutup, seenaknya aja kita menggunakan kaos oblong misalnya. Atau hanya pakai handuk saja, toh mumpung yang kelihatan hanya setengah badan. Atau celana pendek saja. Hal ini pernah saya saksikan sendiri ketika bulan Ramadan yang lalu, dalam sebuah kajian, ya, menjelang buka puasa bersama di sana ya, atau lebih tepatnya menjelang maghrib ya. Ternyata salah satu jamaah ya ada yang ketika mendengarkan kajian dalam keadaan menggunakan celana pendek saja. Yang disayangkan ternyata itu adalah ketua DKM-nya begitu. Ya, karena dia memberikan sambutan. Lalu kemudian juga pernah ya terjadi ada seorang akhwat yang ketika dia sedang ikut kajian online, mungkin dia lupa menutup kameranya. Ya, dia dalam keadaan sedang melepas jilbabnya. Nah, ini kan bahaya. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya penampilan, jangan dibedakan antara kajian offline dengan online. Tetap rapi sebagaimana kita hadir di majelis-majelis taklim seperti biasa. Adapun ketika kita ingin melakukan hal-hal tertentu seperti ke belakang, buang air atau makan atau apa, memang kamera bisa dimatikan dulu. Ya. Atau juga di-mute dulu suaranya supaya hal-hal yang tidak perlu terjadi dan mengganggu jaringan atau kondisi pembelajaran itu tidak terjadi. Apalagi kalau kita taklim di ruang keluarga atau di kamar yang di sana banyak adik-adik kita, anak kita yang sedang ramai, tentu akan mengganggu kondusivitas taklim saat itu. Nah, ini masalah bagaimana kita hadir di majelis taklim online. Penampilan juga perlu diperhatikan. Lalu kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya ya di dalam kajian online itu tetap posisinya tidak menggantikan kajian taklim di majelis bersama para guru-guru kita, para ustadz kita. Karena di sana kita bisa bermusafahah dengan saudara kita. Di sana kita bisa saling menatap wajah mereka, di mana menatap wajah seorang mukmin, orang soleh itu juga bagian dari ibadah. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim kepada Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan walaupun sekedar sedikit. Wa antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun sekedar berhadapan dengan wajah saudaramu dengan wajah yang manis. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini hal-hal seperti ini ya suasananya, nuansanya, rasanya, cita rasanya nggak bisa tergantikan dengan sekedar majelis online. Maka kita menjadikan kajian online itu sebagai alternatif di masa-masa spesifik seperti ini saja. Tidak dijadikan sebagai satu-satunya cara, apalagi cara yang paling utama. Ditambah lagi Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang dalam perjalanan menuju mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Ya, perjalanan ke masjid, perjalanan ke tempat taklim, ya, itu tentu langkah-langkahnya juga dihitung sebagai amal soleh. Bensin yang kita gunakan juga dihitung sebagai infak fisabilillah. Ya, sementara kalau di rumah hal-hal tersebut tidak terjadi walaupun ada satu pengorbanan tentunya yaitu pengorbanan kuota data. Semoga itu pun juga menjadi infak fisabilillah. Namun yang jelas ada kaidah al-ajru biqadri ta'ab, bahwa besar kecilnya pahala atau ganjaran tergantung besar kecilnya kesulitan kepayahan sebuah amal ketika amal itu dijalankan. Kemudian yang terakhir, etika yang terakhir dalam kajian online adalah ketika mengakhiri acara, maka akhirilah sebagaimana taklim yang sebenarnya. Diakhiri dengan hamdalah atau dengan kafaratul majlis, ya tidak nyelonong begitu saja, tidak live group begitu saja, karena yang demikian sama juga tidak memiliki adab atau kurang menjaga kehormatan atau adab ketika bermajlis di dalam majlis ilmu. Semoga bermanfaat.
Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.